Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Kementerian Luar Negeri untuk melihat konferensi pers perkembangan terkini konflik Israel dan Palestina berikut ini. Teman relawan Mercy yang ada di lapangan, dan dari komunikasi kita diperoleh informasi bahwa waktu yang tersisa kurang lebih adalah 48 jam sejak tadi pagi, karena kita melakukan komunikasi tadi pagi sebelum generator utama mengalami shutdown. Nah teman-teman, dari sejak awal termasuk pada saat saya berada di New York, beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih. Selain tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza. Nah, dengan situasi ini kita intensifkan komunikasi agar bahan bakar dapat segera masuk ke Gaza dengan alasan kemanusiaan. Sekali lagi, dengan alasan kemanusiaan. Yang kedua, mengenai warga negara kita. Teman-teman, sejauh ini kita memperoleh informasi bahwa kondisi warga negara kita dalam keadaan baik. Baik di sini bukan berarti baik seperti kita yang duduk di ruangan ini. Baik di tengah situasi yang sangat tidak baik. Nah, kita terus lakukan kontak dengan mereka, dan kontaknya pun juga on and off. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung, karena memang situasi sehingga komunikasi tidak selamanya lancar. Tetapi kita terus berusaha melakukan komunikasi dengan beliau-beliau yang ada di Gaza. Nah, hari ini sejak pagi hari, dini hari, kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan, karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Kairo menuju Rafah. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah. Sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Saya terus ikuti secara langsung, berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali, antriannya sedemikian panjang, saya ikutin semuanya, dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Kairo sudah tiba di Rafah. Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafah di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza. Nah, untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza, dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah, kemungkinan, sekali lagi teman-teman, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Nah, diperoleh informasi juga, jadi dari kalimat bahwa mungkin akan dapat dicoba hari ini, terus kemudian kita coba untuk bicara lagi kalau hari ini bagaimana mekanismenya dan sebagainya, dan dari informasi tersebut kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan
kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Dan Ibu Bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat. Teman-teman jangan bertanya kapan kira-kira evakuasi dapat dilakukan, tetapi yang dapat saya pastikan adalah bahwa kita terus berusaha. Teman-teman, kita terus berusaha. Yang ketiga, mengenai bantuan kemanusiaan. Teman-teman, Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa bantuan kemanusiaan yang sudah kita mulai garap minggu ini dengan Bapak Ibu yang berada duduk di depan ini akan dikirim pada akhir minggu ini. Dan barang-barang ini yang kita kirim adalah sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan mereka. Jadi minggu lalu kita melakukan komunikasi dengan mereka. Di New York pun saya melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Palestina untuk mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Nah, bantuan yang akan kita kirim nanti bukan hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kami, menunjukkan rasa solidaritas kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan pemirsa, saya lanjutkan perbincangan saya bersama Pak Anas. Pak Anas, tadi bisa dilihat korban tidak hanya warga sipil, namun juga ada dari jurnalis internasional yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Tanggapan Anda? Ya, benar sekali. Apa yang kita saksikan di Gaza itu adalah upaya genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Tidak hanya itu, Israel juga dengan kejahatan yang dilakukan, yang membabi buta menyasar warga sipil, juga berupaya menutupi kejahatan Israel dengan menyasar mereka yang mendokumentasikan, mereka yang merekam kejadian-kejadian, yaitu jurnalis. Sampai saat ini sudah ada sekitar 35 jurnalis internasional yang terbunuh akibat serangan oleh Israel, dan ada sekitar 57 lembaga media yang menjadi sasaran target Israel. Jadi apa yang kita lihat saat ini adalah genosida terhadap warga Gaza dengan kebrutalan Israel yang membumi hanguskan Gaza dan menghancurkan segala penyangga kehidupan di Gaza. Gaza yang sudah terisolasi selama 17 tahun sampai saat ini tidak mendapatkan, dan dunia internasional tidak bisa berdiri menghadapi Israel yang sampai saat ini masih mengisolir warga Gaza, dan bantuan yang masuk baru sampai 35 kontainer. Baik, Pak Anas. Jadi sebenarnya apa langkah paling konkret yang bisa dilakukan khususnya dari negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestina ini untuk menekan paling tidak Israel mengurangi serangannya? Ya, jadi Israel kan menghadapi beberapa front. Yang salah satunya adalah peran dari dunia internasional, dan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan sejumlah negara untuk agar apa yang terjadi di Gaza tidak keluar dari dan masih bisa dalam kontrol dilakukan, seperti Qatar, kemudian Turki, kemudian negara-negara Arab yang mengajukan resolusi. Namun ini juga mengalami kegagalan. Upaya diplomasi ini juga mengalami kegagalan karena di backup langsung oleh Amerika dan Inggris yang melakukan hak veto terhadap resolusi yang diajukan. Sementara bantuan kemanusiaan yang masuk di Gaza itu pun sampai saat ini juga belum masuk.
Jadi negara-negara Arab sampai saat ini memang masih sangat lemah dengan Baik. dengan jumlah negara 57 negara Arab yang menghadapi satu negara yang kecil. Oke. Oke, Pak Anas, terakhir mungkin ini dukungan terhadap Palestina ini kan sangat masif di Indonesia sendiri. Nah, dari kacamata Anda, bentuk bantuan seperti apa yang bisa dilakukan yang paling efektif untuk membantu warga Gaza? Yang paling efektif saat ini adalah menghentikan peperangan, memberikan tekanan internasional kepada Israel agar menghentikan peperangan saat ini juga. Dengan menghentikan peperangan saat ini, maka bantuan kemanusiaan itu bisa masuk ke Gaza. Dan hanya yang bisa dilakukan adalah melakukan gerakan yang lebih besar daripada kekuatan Amerika dan Barat yang mendukung Israel saat ini. Dan saya kira dengan langkah Bolivia misalnya memutuskan hubungan dengan Israel itu adalah langkah yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk mengikuti garis Israel diberikan tekanan yang lebih besar dan lebih besar dengan membuka Israel. Baik, barangkali itu juga bisa menjadi aksi solidaritas sesama negara Islam untuk dukungan terhadap keluarga kita di Palestina. Terima kasih Pak Anas sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan tol Balikpapan IKN untuk mempercepat akses. Ainyu Sore segera kembali.